biasa. Kepada Nak Raidan silakan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ahmad Kurtubi hadir. Ahmad Naufal Hadir. Ahmad Sahib Hadir. Alisa Fahira Hadir. Anissa Khairia Hadir. Akila Khairunisa. Hadir. Baiklah, seperti biasa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya. Tangannya, siap dan kalian siap. Bisa kita mulai? Siap. Siap semuanya? Siap. Terima kasih Nazira sudah dapat duduk. Jadi Ibu mau tanya, tadi sebelum berangkat siapa yang berpamitan dengan orang tua? Yang tidak berpamitan, tolong jawab jujur. Yang tidak, siapa yang tidak? Oke. Yang belum sempat berpamitan. Anak kanan sayang. Ferdika, Nak Reza, Salwa. Boleh Ibu tahu alasannya kenapa? Tidak kepala karena terbiasa. Terbiasa tidak berpamitan. Reza, ibunya berhalangan hadir. Berhalangan. Salwa, nah anak sekolah TK. Nah anak ke siapa? Oh, SD salah. SD sama? Beda. Beda SD 3. Oh, dia tidak. Jadi setiap hari berpamitan. Nah, ternyata penting sekali sebelum berangkat sekolah itu berpamitan dengan orang tua. Ada yang tahu kenapa? Kenapa sebelum berangkat ke sekolah itu kita harus berpamitan? Kenapa? Ya, Dapat ridho dari Allah. dapat ridho dari Allah. Yang lain? Yang lain? Sama. Dapat keselamatan. Ada lagi yang lain? Nah, jadi benar sekali, Sahib. Ketika kita berpamitan dengan orang tua itu, berarti kita mendapatkan ridho dari Allah. Kenapa mendapat ridho dari Allah? Ada yang tahu? Nah, ketika kita mendapatkan ridho dari orang tua, berarti kita juga mendapatkan ridho dari Allah. Apa sih untungnya gunanya mendapatkan ridho?
mudah menerima materi dari guru. Kali deh berkelahi orang tua. Adik-adik yang sebelum berangkat itu bertengkar dengan orang tuanya, marah karena uang jajannya sedikit. Reza, jujur, bagus, suka kejujuran. Ada yang tiap pagi berantem terus ke orang tua. Tidak ada. Nah, Reza mulai hari ini dirubah. Reza, ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menerima materi dari guru muda, insya Allah kita akan sukses. Suksesnya tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi ya, ada yang diam di kelas, ada yang mudah menerima materi, ada yang ya kayak gitu guru orang. Jadi mulai hari ini, mulai besok sebelum berangkat usahakan minta maaf, minta ridho, minta doa dengan orang tua. Masa dengan orang tua sendiri malu? Sampai di sini paham? Sebelum kita lanjut ke materi, di sini ibu punya ice breaking. Siapa yang suka ice breaking? Semuanya diharapkan berdiri kembali. Semuanya wajib mengikuti ice breaking. Jangan dimakan tulis, oke? Siap? Siap semuanya? Siap? Siap? Sudah dimulai? Coding adalah bahasa yang diinstruksikan ke iya betul sekali komputer. Bahasa yang kita instruksikan ke komputer sehingga menghasilkan output yang kita mau. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional?
Ketika kalian mendengar kata komputasional, berarti komputasional mirip dengan kata komputer. Komputasional dan komputer. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir langkah demi langkah agar masalah lebih mudah dipecahkan, atau juga bisa juga diartikan sebagai kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Langkah-langkah berpikir komputasional. Jadi langkah-langkah berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua itu adalah pola, terus abstraksi, yang keempat adalah algoritma atau algoritm. Ada 4. Ingat, ada 4 langkah-langkah berpikir komputasional. Dekomposisi itu adalah jadi ingat, dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi kecil. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Terus pola, mencari kesamaan dari beberapa hal. Abstraksi, fokus pada hal penting, buang detail yang tidak perlu. Detail. Algoritma atau algoritma itu adalah membuat langkah-langkah. Dengan pertolongan Allah. Amin. Pembelajaran hari ini jangan lupa diulangi. Baiklah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Terus yang lain, semuanya harus dipikirkan. Itulah cara berpikir komputasional. Ini kenapa berpikir? Mungkin kalian bingung kenapa berpikir komputasional. Tapi contohnya merapikan tempat tidur, menyapu, ya mungkin kalian bingung. Nah, itu adalah bagian dari dekomposisi tadi. Dekomposisi tadi adalah memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Contoh masalah besar tadi adalah kamar yang kotor, yang belum rapi. Bagaimana supaya masalahnya kecil? Dirapikan, disusun dari awal dan mulainya dari mana dulu. Itulah cara berpikirnya. Terus kita lanjut ke pola. Pola setiap pagi, mari sarapan berangkat sekolah. Pola tadi adalah mencari kesamaan dari beberapa hal. Contohnya adalah baiklah, kita lanjut saja ke abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus pada hal penting, buang detail yang tidak perlu, ambil yang pentingnya saja. Contoh, abstraksi itu ngambil yang penting. Misalkan, ibu punya seekor. Aku adalah seekor hewan. Aku suka makan daging. Aku suka makan daging. Aku adalah seekor hewan. Aku suka makan daging. Suaraku sangat merdu. Ulang. Aku yang paling kuat. Harimau.
contoh yang di situ. Abstraksi itu adalah mengambil bagian yang penting, nilai yang penting. Sedangkan ibu tadi menyebutkan seekor hewan. Kira-kira aku seekor hewan itu penting tidak? Tidak penting. Kalau aku hanya seekor hewan, bisa tidak menyebutkan bahwa itu langsung bisa disimpulkan tidak? Tidak. Singa. Aku adalah seekor hewan. Baca deh Kak nota bahwa itu langsung singa. Cuma tidak kan? Nah, bukan hal yang penting. Buang bagian yang tidak penting, ambil yang penting saja. Yang penting yang bisa menunjukkan harimau singa itu adalah raja hutan, suka makan daging, tubuhnya berwarna kecoklatan, itu sudah cukup. Suaranya merdu, tidak usah diambil. Terus bukan raja, apa tadi? Seekor hewan juga tidak penting. Nah, itu adalah contoh dari abstraksi. Terus algoritma atau algoritma membuat teh. Ibu ambil contoh membuat teh. Nah, siapa yang pernah membuat teh? Membuat teh. Ketika kalian ingin membuat teh, minum teh, apakah tehnya bisa langsung jadi seperti teh, bentuk teh? Tidak. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Rebus air. Panaskan air. Terus diaduk. Nah, Minum teh. siapa nih yang teh? Yang nyiap tehnya siapa? Apakah tehnya langsung ada? Ketika kalian ingin membuat teh, apakah tehnya langsung ada di depan kalian? Atau muncul di depan kita teh? Bisa? Nah, jadi yang pertama disiapkan itu adalah tehnya. Terus pancinya apakah bisa langsung berjalan dari rak piringnya langsung berjalan di atas kompor? Bisa? Tidak. Jadi apa dulu nih yang disiapkan? Siapkan panci, siapkan teh, gelasnya, sendoknya. Apa kalian mengaduknya menggunakan jari? Dan tadi Ibu dengar cuma mengaduk, tetapi tidak ada yang berinisiatif ngambil sendok. Maka bisa seperti itu membuat teh tadi kalau udah salah dengar, panaskan air dulu, terus tambahkan teh, tambahkan gula, aduk. Dari mana dapat pancinya, dapat gulanya, dapat tehnya, dapat airnya, terus ngaduknya pakai apa? Iya, pakai jari karena tidak ada kalian itu tidak ada menyiapkan sendok. Padahal berpikir algoritma tadi adalah membuat langkah berurutan. Urutan dulu dari awal, apakah bisa aduk gulanya dulu baru panaskan air, bisa? Atau minum tehnya dulu baru masak airnya, bisa? Tidak.
kompornya ini. Mas nyalakan kompor, sudah dinyalakan. Terus Mati. Ibu, ini gasnya sudah ada, anggaplah gasnya sudah ada. Terus panaskan air. Nah, setelah panaskan air masukkan mie macam ini. Ini kan mie, masukkan mie kan, berarti dimasukkan. Iya, perintahnya dibuka dulu mie-nya, terus bumbunya dimasuk. Dikeluarkan dulu mie-nya, bumbunya dikeluarkan dulu dari mie. Bisa gampang nih, ayo salah. Ketika kalian membuka mie-nya, anggaplah mie. Di dalam mie ini ada isinya apa? Di dalam mie ada mie dan bumbunya. Kira-kira kalau langsung masukkan macam nih, berarti masukkan semua nih. Keluarkan bumbunya dulu, terus Masukkan mie. baru keluarkan mie-nya, masukkan. Ya betul kan? Betul. Bagaimana selanjutnya? Bungkusan mie-nya buangkan tong sampah, terus iya buka bungkusan bumbu, terus tuangkan ke piring atau mangkuk, terus Hah? Aduk mie-nya di atas kompor, terus ya matikan kompornya. Setelah itu terus anggaplah mie soto. Jadi langsung dituang ke mangkuk. Terus selanjutnya setelah itu dinikmati. Jadi seperti itulah. Nah, ternyata berpikir komputasional itu, cara kerja komputer itu juga sama seperti kalian masak mie, harus detail. Harus detail. Tidak bisa kalian langsung menyebutkan panaskan air sedangkan kompornya tidak dinyalakan. Nyalakan dulu kompornya. Mie-nya tidak bisa kalian langsung masukkan ke dalam panci, tetapi dibuka dulu, dikeluarkan dulu mie-nya, bumbunya dikeluarkan, baru mie-nya masukkan ke dalam. Bungkusan bumbunya juga dibuka dulu, taruh di dalam piring, mungkin kan langsung jadi. Nah, jadi kalau ketika kalian ingin ketika kalian ingin berpikir secara komputasional itu, cara berpikirnya itu harus berlangkah. Itu adalah langkah berpikir algoritma. Ya, berpikir komputasional. Ini ibu ambil yang tadi dekomposisi nih. Dekomposisi tadi ibu ulangi, dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi kecil. Ibu ambil contoh. Siapa di sini yang pernah ulang tahun? Merayakan ulang tahun bunda kawan-kawan di rumah pernah? Pernah. Siapa yang menyiapkannya? Nah, ketika kalian ingin, tepuk semangat. Nah, jadi ketika kalian ingin merayakan ulang tahun atau mengadakan acara ulang tahun, misalkan di rumah kalian, apakah acara ulang tahunnya langsung jadi? Bisa dirayakan? Tidak. Jadi, bagaimana tahapan awalnya? Ketika kalian ingin mengadakan acara dekorasi, menyiapkan dekorasi, terus Hah? Mana cara mengundang? Berarti menyiapkan kartu undangan, terus menulis surat undangannya tadi.
Topi ulang tahun yang disiapkan. Terus apa lagi? Hadiah apa? Oh, itu namanya souvenir. Itu adalah contoh dekorasi. Memecahkan masalah besar menjadi kecil. Nah, jadi berpikir komputasional itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama itu adalah metode plug dan metode unplug. Nah, di sini Ibu mengambil konsep IPO atau IPO. Apa itu IPO? Input, proses, output. IPO itu adalah singkatan dari input, proses, dan output. Pembelajaran komputasional dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama seperti yang bilang tadi, plug dan unplug. Pembelajaran plug itu adalah menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau aplikasi. Nah, kata Radifal. Sedangkan unplug itu tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi tetap mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Nah, di sini Ibu mau mengambil metode permainan unplug, yaitu permainan ucapkan objek. Ucapkan objek. Permainan ucapkan objek adalah salah satu cara kreatif untuk mengajarkan konsep IPO atau input, proses, dan output tanpa menggunakan media ajar. Jadi kita tidak perlu menggunakan media ajar atau bahan pembelajaran. Permainan ini dapat dimainkan di dalam kelas dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Konsep IPO diaplikasikan dalam situasi nyata. Terus aturan permainan ucapkan objek yang pertama. Pemain pertama jadi tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi dilakukan oleh beberapa orang. Aturan permainannya yaitu pertama, pemain pertama menyebutkan objek, bebas objeknya apa saja. Tahu kan perbedaan objek dengan yang lainnya? Boleh hewan, boleh benda, yang penting objek, ada bendanya. Objek, ya, boleh meja. Nah, pemain berikutnya itu menyebutkan objek dengan huruf awal dari huruf terakhir sebelumnya. Tidak boleh mengulang, ini aturan permainan. Tidak boleh mengulang. Objek yang telah disebutkan oleh pemain sebelumnya itu tidak boleh diulangi lagi. Terus waktu menjawab 5 detik. Ada waktunya tidak? Terus contoh permainan. Nah, di sini ada 4 pemain. Misalkan pemain pertama itu Gilman, kelompok Gilman. Gilman menyebutkan objek kuda. Dari kata kuda, huruf akhirannya adalah huruf A. Berarti pemain kedua Raidan menyebutkan objek awalannya adalah huruf A. Ini Bu ambil ayam. Berarti pemain ketiga Radit, dari kata ayam tadi ada huruf akhirannya M. Berarti Radit bisa menyebutkan objek dengan huruf awalan M. Huruf awalan M adalah meja. Lanjut pemain keempat apel, begitupun seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham?
waktu untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Paham semuanya? Baiklah, karena semuanya semangat belajar hari ini, kita tepuk tangan untuk kita semua. Permainan interpretasi tadi dapat disimpulkan bahwa inputnya itu adalah mendengar atau menyimak objek yang disebutkan oleh peserta sebelumnya. Itu adalah input, masukan. Prosesnya adalah mencari dan memikirkan objek lain yang huruf depannya sama dengan huruf terakhir dari objek sebelumnya. Itu adalah proses atau langkah-langkah. Sedangkan outputnya adalah menyebut objek dengan benar. Setelah mikir tadi disebut. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah menyebut kata yang berdengan bersama lagi. Terus memikirkan langkah selanjutnya dengan cepat. Terus yang bersama dan mendengarkan bekerja sama. Tadi mendengarkan dan mendengarkan Gilman. Berarti mereka bekerja sama. Hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah mohon ampun. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Kepada Nak Raden silakan pimpin doanya. Saya memberi salam.